Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tawar yang tidak berubah rasanya, seger. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma abadan. Siapapun yang minum seteguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Seraba saleh yurid kana bakasokan Allah basarallah di kalaban man khairan dan kebagusan yufaqih maka mengerti basar Allah mudahkan man ginikan fid dini dalam agama. Bab si pertama fi fadlil ilmi ka dinto tentang keutamaan ilmu fi ulama ibn para ulama wa fadli ta'limihi ban keutamaan ngajar ilmu wa ta'allumihi ban ngaji ilmu. Qala Allah Ta'ala dabu Allah Ta'ala yarfa maka bakal ngangkat Allah besar Allah alladzina daga orang-orang amanu sepada iman kabi alladzina minkum yang terletibin kabi walladzina berdaga orang-orang utu seberi sapa alladzina jeriya al-ilma daga ilmu yang ka darajatin kalaban pan berempan derajat. Kata Allah ini merupakan jaminan dan janji dari Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, dan bahkan khusus untuk orang yang beriman dan ditambah berilmu walladzina utul ilm, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu darajatin beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 derajat, 100 derajat, 200.000 derajat atau jutaan derajat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, maka ini diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa derajat tingkatnya. Maka bagaimana? Ai artena wa yarfa'u ban ngangkat basar Allah al ulama adaka para ulama minkum yang tersampian kekapi ngangkat derajat tindak kapan berempan derajat. Kenapa kau diangkat? Bima jama'u sebab ngumpulaki sapa ulama minal ilmi dari ilmu wal amali ban amal. Nah, jadi ini kenapa Allah mengangkat derajatnya para ulama, orang-orang yang berilmu, ya. Bima sebab sesuatu jama'u yang mereka kumpulkan minal ilmi dari ilmu wal ulama wal amali dan amal, karena mereka mengumpulkan dua hal yang sangat berharga, yaitu satu ilmu, yang kedua amal. Makanya ulama itu bukan hanya orang yang alim ilmunya, tapi ulama itu adalah orang yang mengamalkan juga kepada ilmunya. Alim dan amil, dia alim dan juga amil, mengamalkan ilmunya. Antara ilmu dengan pengamalannya ini diupayakan harus seimbang. Ulama itu demikian. Maka oleh karena itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Qala adabu Ibnu Abbas Basri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana kata Ibnu Abbas? Darajatul ulama itining binyak-binyak tingkat ulama. Darajatul ulama itining binyak-binyak tingkat ulama. Fauqal mu'minina yattasa orang-orang si iman. Fauqal mu'minina yattasa orang-orang si iman. Bisab imi'ati darajatin ka dinto kalaban petong atos derajat. Bisab imi'ati darajatin ka dinto kalaban petong atos derajat. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tingkatan para ulama itu jauh mengungguli tingkatan orang-orang yang beriman tapi tidak menjadi ulama, hanya beriman saja. Maka tinggi derajat mereka 700 tingkat. Jadi orang yang beriman kemudian 700 tingkat ke atas orang yang jadi ulama. Nah, jadi keimanannya dilengkapi dengan ilmu. Antara satu tingkat ke tingkat yang lain berapa jaraknya? Ma bainad darajataini ma tining barang bainad darajataini sebenarnya yang
dua tingkat. Khamsumi'ati amin kak dito 500 tahun perjalanan. Jadi antara satu tingkat dan berikutnya membutuhkan jarak tempuh 500 tahun. Bahkan ada 700 tingkat ke atas. Antara satu tingkat ke tingkat yang lain 500 tahun. Mana ini jalan 500 tahun? Mau kemana kita? Ke Jakarta sekarang sudah bisa 4 jam kalau naik pesawat sudah sampai. Ya kan? Loh, ke Inggris, ke Jerman hanya dalam hitungan jam kita sudah bisa sampai. Tapi tingkatan orang yang berilmu, orang yang beriman dilengkapi dengan ilmunya, maka dia jauh lebih tinggi derajatnya dari sekadar hanya orang yang beriman. 700 tingkat, antara satu tingkat dengan ke tingkat satunya itu jarak tempuh 500. Ya Allah, 500 tahun. Betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Semoga kita menjadi bagian dari ulama. Amin ya rabbal alamin. Wa qala banadaku Allah Ta'ala besar Allah Ta'ala Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Syahidan nyaksaan Allah besar Allah annahu jasabana sya'an la ilaha ka'dito ta'ada besar pangeran illahu angin ka'dito ka'disa Allah wal malaikatu ban para malaikat Allah wa ulul ilmi ban orang-orang yang ilmu. Jadi yang memiliki kemantapan yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang pertama Allah sendiri. Terus tingkatan yang kedua para malaikat Allah. Tingkat ketiga setelah malaikat adalah siapa? Ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Jadi tingkat ketiga setelah Allah, malaikat, dan langsung orang yang memiliki ilmu. Dengan malaikat orang yang diberi ilmu 11-12 lah. 11-12. Ya ini betapa mulianya. Ada di peringkat ketiga setelah Allah Subhanahu Allah yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kesaksian itu datang di malaikat Allah. Kemudian wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki langsung setelah malaikat. Fabada'a maka amulain Allah pasal Allah Ta'ala binafsihi kalaban dada Allah. Wa tannaban nomor 2 pasal Allah bimalaikatihi kalaban malaikat Allah. Wa tallataban nomor 3 pasal Allah bi ahli ilmi kalaban orang si ahli ilmu. Jadi ada peringkat ketiga setelah Allah. Artinya orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu bagian para ulama Allah. Wa nahika banjokop kesamian bihadza pona kalaban ka'din toh dalil nama sejokop syarafan kamun jannah wa fadlan ban kautamaanna wa jalalatan ban keagungna wa nabalan ban juga keagungna, kemuliaan, keluhuran. Boleh. Nabalan itu keagungan dan keluhuran. Boleh. Nah, jadi sebetulnya ayat ini sudah cukup menjadi saksi, cukup menjadi bukti bahwa betapa mulianya orang yang berilmu. Sudah cukup ini sudah. Tapi Hasyim Asy'ari tidak mencukupkan hanya di sini saja. Beliau menambahkan, wa qala Allah Ta'ala benadaku wa Allah Ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Ini kata firman Allah, innama yakhsha, innama ini litahsir, al-hasr, untuk membatasi. Misalkan saya bilang ini, hanya kamu murid saya yang rajin misalkan, maka otomatis yang lain darah rajin. Ini membatasi kerajinan pada seseorang. Gimana? Innama yakhsha, percuma takut Allah min ibadihi, di antara gabula-gabulan Allah. Pasirah sebisa takut Allah al ulama'u, pasirah banyak ulama. Jadi hanya ulama yang bisa takut kepada Allah. Otomatis kita bisa ambil pengertian bahwa ulama ini bukan dilihat dari penampilannya,
Ulama itu bukan berarti hanya mereka yang memiliki pesantren besar atau memiliki lembaga pendidikan Islam terkenal. Tapi ulama hakikat yang sebenarnya adalah mereka yang betul-betul takut kepada Allah. Jadi entah dia rakyat biasa atau rakyat jelata, tapi takut kepada Allah, maka dia adalah bagian dari ulama. Biarkan mereka menjadi orang kaya, hartawan, konglomerat, keren, glowing wajahnya, misalkan, tapi dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak termasuk ulama. Oke, kita lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala wa nadabu Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah ila qoulihi ta'ala, sampai terhadap firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyiya rabbah. Ada yang hafal ayat ini? Ayo kita bersama baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sampai situ itu dilanjutkan jadi innal ladzina sangkuna orang-orang amanu sifat iman sapa alladzina wa amilu berpas ngalakonin basara alladzina as-solihati daga banyak-banyak kebagusan ulaika maka itu tiding kadisa orang-orang si iman beramal soleh hum kak itu tiding kadisa alladzina amanu wa amilus solihat khairul bariyati kak itu paling bagus manusia. Ini ya, jadi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka pertama harus beri, yang kedua beramal soleh. Buktikan keimanan kita dengan amal soleh. Karena iman itu yakba, iman itu tidak mau kecuali iman itu nampak di permukaan. Jadi nggak cukup di hati. Kalau iman betul hatinya, maka keimanan itu akan terbukti dalam kehidupan setiap hari. Tapi kalau imannya hanya di ujung rambut atau di ujung lutut saja, atau di isap lidah saja, hanya pengakuan saja, maka biasanya dia tidak terbukti dalam perilaku setiap hari. Ini enggak butuh. Ini namanya. Sampai firman Allah, jadi apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka adalah surga adn. Surga adn. Di surga banyak namanya. Ada surga adn, ada surga firdaus. Surga apa lagi? Marwah dan lain sebagainya. Banyak nama surga itu. Surga adn. Apa ciri khas tandanya surga adn? Seperti apa indahnya? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai yang jernih. Bahkan dalam Al-Quran ada 4 macam sungai. Sungai air tawar yang tidak berubah rasanya, seger. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma abadan. Siapapun yang minum seteguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Seteguk saja enggak haus selama-lamanya. Kita minum ketika buka puasa, 1 teguk, orang 2 teguk, 2 teguk, orang 3 teguk. Maka setelah minum air masih makan cendol. Jadi ini ya. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Balasan itu untuk siapa? Dzalika hiningka disa balisan surga adn itu, kemudian keindahan yang Allah suguhkan dalam surga adn itu siapa? Liman kadi tokang kui orang untuk orang khasyiyah setah ko pasraman rabbahu daga pangirana ma. Semua surga adn, bahkan semua keindahan yang ada dalam surga adn
Allah hanya peruntukkan kepada hambanya yang khasyat, takut kepada Allah. Ini ada 2 ayat tadi kan ya? Ada 2 ayat. Bagaimana menggabungkan 2 ayat tadi? Ayat yang pertama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat berikutnya dalam surah yang lain juga Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah orang terbaik dan akan mendapat balasan surga Aden. Surga Aden. Surga Aden itu untuk siapa? Surga Aden itu untuk siapa? Liman khasyya rabbah, untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Faqtadat maka nuntut al ayatani pun apa 2 ayat telah. Ini kesimpulannya. Annal ulama ajar sampuna para ulama enggak ditinggal di ulama. Pasti ada gini kan? Alladzina ka'din orang-orang yakhshawnallaha ta'ala setakok masyarakat bisa. Alladzina Allah ta'ala dan Allah ta'ala. Jadi substansi dari pemahaman 2 ayat tadi adalah bahwa ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Walladzina yakhshallaha, walladzina tining orang-orang yakhshawna sepada takut sama alladzina Allah adakallah. Hum ka'din to tining kadisa alladzina khairul bariyati ka'din to paling bagus manusia. Sementara orang-orang yang takut kepada Allah berarti mereka lah orang terbaik di sisi Allah. Ini. Kemudian bagaimana kesimpulan terakhir? Fayuntaju, maka bisa ditarik kesimpulan annal ulama ajak saumpuna ulama hum ka'din to tining ulama khairul bariyati ka'din to paling bagus manusia. Jadi otomatis kesimpulan terakhir adalah apa? Berarti ulama itu adalah orang yang terbaik. Nah itu. Wa qala beradabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man tining basara dan yurid kadin to kasokan Allah basara Allah di kalaban man khairan daga kebagusan yufaqih maka mengerti basara Allah mudah man genikap fid dini dalam agama. Orang yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, maka dia oleh Allah difahamkan terhadap agama. Bukan yunihu fil mal, bukan mengayahkan hartanya, bukan yujammil wajhahu, bukan mempercantik atau mempertampan wajahnya, bukan yuwassi buk'ahu, bukan memperluas pekarangan rumahnya. Enggak. Tapi yufaqih fid din, akan difahamkan hatinya terhadap agama. Nah, jadi orang yang ngerti agama, dia berarti salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu. Tapi ketika dia tidak faham agama, maka naudzubillah. Orang kaya ngerti agama, berarti insya Allah kekayaannya akan bermanfaat. Orang miskin ngerti agama, insya Allah miskinnya akan menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Sekalipun kaya tapi nggak ngerti agama, dia nggak bisa menunaikan zakatnya, dia tidak bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah, tidak tahu. Jadi ini yang